Halo semua, salam rimba. Kenalin, gue Audi dari Alpala 34, Ayaskara Rimba Sela. Nah, di video kali ini gue ditemenin sama Mbak Resa, salah satu orang yang bekerja di Bantar Gebang sekaligus pendiri dari komunitas BGBJ nih. Halo Mbak Resa. Hai Mbak Dia, Gimana nih Mbak kabarnya? kabarnya baik, sehat. Ini dalam perjalanan, tapi nggak apa-apa ya kalau ada berisik-berisik Iya, sedikit. nggak apa-apa. Oke, jadi sekarang aku sama Mbak Resa ini bakalan ngebahas tentang Bantar Gebang nih Mbak ya. Iya, kita bahas tentang Bantar Gebang sekarang. Ya, nah jadi dimulai dulu deh Mbak dari latar belakang Bantar Gebang nih. Hmm. Jadi Bantar Gebang itu suatu kecamatan di Kota Bekasi. Jadi kebetulan terkenal sebagai pembuangan sampah terbesar. Mungkin sebagian teman-teman juga pernah dengar kalau nama Bantar Gebang. Orang taunya berada di planet lain, di planet Bekasi. Terus pembuangan sampah terbesar. Terus di Bantar Gebang kita punya komunitas namanya Biji-Biji. Oh iya. Nah, jadi tuh Bantar Gebang ini kan jadi tempat penampungan akhir sampah dari seluruh wilayah DKI Jakarta ya Mbak? Ya, betul. Nah, kira-kira sampah yang masuk per hari ke Bantar Gebang tuh berapa banyaknya sih Mbak? Menurut data sekitar 7.000 sampai 8.500 ton per hari dari Jakarta. Jadi bayangin itu bisa kayaknya bangun lapangan bola ya. banyak banget. Nah, iya bisa banyak. Itu 7.000 sampai 8.000 ton itu sebelum pandemi COVID atau setelah adanya pandemi ini? Itu sebelum pandemi ya. Mungkin sekarang ada berkurang, mungkin sedikit, tapi juga saya tidak tahu data pastinya, harus cek dari manajemen sampahnya sendiri. Jadi tapi apa yang saya lihat mungkin berkurang sampahnya, tapi antrian mobil sampahnya tetap 24 jam antri mobil sampahnya. Oh, berarti emang sampahnya berkurang, cuma mobil sampahnya nggak berkurang. Sampahnya antri nggak berkurang, tapi mungkin sedikit berkurang. Belum tahu pasti juga apakah benar apa enggak. Mungkin kemungkinan 10% mungkin ada berkurang sampahnya. Tapi sekarang kan juga teman-teman di rumah yang work from home juga order makanan juga kan. Iya. Order online ya tetap aja sampahnya tetap banyak. Iya. Itu berarti sampah yang paling mendominasi sampah apa Mbak? Kalau sampah yang paling mendominasi di sini itu sampah sisa makanan ya, sampah organik sisa makanan. Nah setelah itu baru sampah plastik. Jadi kalau misalnya kita naik ke gunung sampah makanan itu kayak sayuran, sampah organiknya itu banyak. Banyak banget berarti makanan. Bayangin mendaki gunung. Jadi daki gunung yang bagus gitu. Di Bantar Gebang juga kita punya gunung, gunungnya gunung sampah. Jadi daki juga. Emang itu ketinggiannya berapa Mbak? Kalau ketinggiannya sampai 40 meter lebih ya, di atas 40 meter. Oh lumayan juga, beneran bisa Ya, didaki tinggi itu sih. juga. Kalau kapan-kapan Mbak Odi main ke Biji-Biji, itu memang rumah kita di pinggiran sampah itu, di depan rumah kita gunung sampah, di sebelah kirinya juga gunung sampah. Jadi kita berada di tengah-tengah pegunungan. Oh iya, boleh deh nanti kapan-kapan ke sana. Boleh teman-teman yang pendengar juga boleh nanti main ke Biji-Biji. Dicari di Google Map juga ketemu The Kingdom of BGBJ. Tapi dibacanya Biji-Biji. Iya. Saya bilang istana, dan karena selalu orang bilang Bantar Gebang yang terkenal cuma sampahnya aja. Kita mau menciptakan suatu kondisi di mana anak-anak di Bantar Gebang tidak selalu dianggap remeh sebagai anak pembuangan sampah saja, tapi mereka juga punya kapasitas. Makanya kita upgrade nama dari Sanggar Satu Untuk Semua di Bantar Gebang jadi The Kingdom of Biji-Biji. Jadi namanya ada pergantian sedikit. Jadi itu tuh termasuk latar belakang dibikinnya komunitas Biji-Biji itu ya Mbak? Ya, latar belakangnya dibuat komunitas itu karena saya sendiri dibesarkan di pembuangan sampah. Terus saya mendapat kesempatan untuk bersekolah. Terus saya ingin mengabdikan diri dengan ilmu yang saya punya untuk berbagi di Bantar Gebang. Mungkin kalau mau berbagi uang belum cukup. Jadi berbagi ilmu dulu. Terus itu kita buka tempat belajar di sana.
Terus sekaligus juga ada bagian dari environmental studies buat anak-anak, kita ajarkan bagaimana mereka juga bisa mencintai lingkungan, mencintai bumi. Sedikit-sedikit kita ajarkan bagaimana merubah kebiasaan hidup sehari-hari anak-anak di Bantar Gebang. Walaupun mereka hidup di tengah pembuangan sampah, kita bilang kita juga harus peduli, di mana mereka diajarkan untuk bawa tempat makan sendiri, untuk bawa tempat minum sendiri, untuk mengurangi penggunaan kantong plastik sekali pakai. Kalau misalnya nggak tahu Mbak Audi mungkin pernah lihat atau pernah mengalami, kalau kebiasaan orang minum es, ada es yang murah-murah yang ada 1.000-2.000 itu kan pakai plastik, pakai sedotan. Dan sedotan. Ya, nah kita mencoba mengedukasi anak-anak untuk aware dulu. Jadi dari hal yang paling sederhana. Kita bicara tingkat global terlalu besar ya. Jadi kita bicara di tingkat lokal bagaimana anak-anak juga paham. Kadang-kadang juga anak di Bantar Gebang mereka protes. Kenapa ribet banget sih Kak? Orang sampahnya orang-orang dari Jakarta aja buang ke sini. Masa kita ribet banget, nggak boleh gini, nggak boleh gitu. Nah, tapi kita ajarkan. Tapi ini berguna adik-adik, kan nggak selamanya kalian tinggal di Bantar Gebang. Mungkin suatu hari nanti kalian akan pindah keluar sana, terus dengan sistem orang yang sangat peduli dengan sampah. Terus kalau kalian tidak terbiasa, kalian didenda terus rumahnya. Jadi memang kita edukasi dengan hal yang sederhana, hal yang masuk akal sama mereka. Terus juga tamu-tamu yang datang ke tempat kita juga kita kasih tahu bahwa boleh, misalnya kan kadang-kadang orang bawain ya makanan buat anak-anak. Kita selalu bilang kita lebih senang jika dibawa dalam kotak besar. Soalnya nanti anak-anak ini dia punya kotak sendiri, kotak makan sendiri. Kita tidak senang kalau misalnya dibawainnya kotak-kotak kertas atau styrofoam. Jadi dengan halus kita tolak. Bukannya mau sombong, kan ada juga orang mungkin akan berpendapat ini udah di Bantar Gebang, mau dibantu sok-sokan lagi ya kan. Tapi kita punya suatu value yang harus tetap kita pegang. Jadi kalau sama kayak teman-teman di luar sana juga, walaupun halnya kecil, tapi kalau kita mulai dari diri kita, nanti orang-orang lain juga akan ikut sama kita. Kalau misalnya contoh, kita buang sampah satu, udah nggak apa-apa lah satu. Misalnya dari mobil nih, contoh saya lagi di kendaraan, saya buka jendela buang. Nanti orang belakang buang juga, orang belakang buang. Udah makin banyak yang mengotori. Terus kalau misalnya kita melakukan perubahan, kita coba nih melakukan hidup minum sampah. Nanti ada yang lain ikutan, ada yang lain ikutan. Itu akan membuat perubahan itu terjadi, memungkinkan. Kalau misalnya sekarang di olok-olok orang, misalnya dicumuh orang, ya apaan sih lo, rempong banget, cuma kayak gituan doang. Terus tapi kita bilang ya kalau bukan gue siapa lagi gitu kan. Jadi memang harus percaya diri bahwa kita bisa melakukan hal-hal sederhana yang bisa membantu bumi. Jadi emang sebenarnya tuh hal sesimpel kita bawa bekal sendiri atau pokoknya yang tidak menggunakan kertas-kertas makanan gitu emang bantu banget ya sebenarnya. Iya, memang bantu banget. Jadi walaupun itu sederhana ya, tapi itu membantu banget. Terus kayak contoh, misalnya kalau kita bawa kotak makan kita sendiri, bawa bekal sendiri. Kalau misalnya itu makanan kita bersisa, kan kita bisa bawa pulang atau nanti kita makan lagi gitu kan. Masih bisa kayak gitu. Terus di biji-biji juga adik-adik begitu. Kalau misalnya mereka bawa kotak makan sendiri, kita bilang nanti ada makanan lebih di meja, udah bawain, masukin kotak, bawa pulang. Kan lebih enak kalau adik-adik kayak gitu. Jadi lebih-lebihan kalian bisa bawa pulang. Memang saya percaya mengedukasi itu adalah hal yang rumit sekali. Kadang-kadang banyak tantangannya, tapi saya selalu percaya dengan edukasi bisa merubah cara pandang orang. Jadi saya percaya itu. Kalau nggak diedukasi, ya nggak akan ada perubahan hidup ini. Kadang-kadang udah diedukasi aja orang masih ngeblank ya. Misalnya udah diedukasi masih ngeblank. Sekarang kalau perkara sampah itu bukan perkara pendidikan aja. Orang-orang dengan pendidikan tinggi juga kadang-kadang kesadaran kurang. Kadang-kadang ada orang berpikir sampah itu hanya urusan pembantu rumah tangga atau asisten rumah tangga atau apalah mereka sebut itu. Dia bilang itu urusan orang miskin. Gua udah punya pembantu yang beresin semua. Padahal enggak.
Kalau di dunia barat gitu kita lihat misalnya di luar sana orang-orang itu kesadarannya tinggi. Jadi semakin tinggi pendidikan orang-orang, semakin tinggi tingkat kecintaan dan pedulian mereka terhadap lingkungan, terhadap bumi. Nah, itu dia sekarang memang apa yang harus kita lakukan sebagai anak muda adalah mengedukasi dan juga mengingatkan supaya otak kita yang pintar ini tidak orisinil kan tidak dipakai ya artinya. Jadi mau sama-sama untuk melakukan suatu perubahan. Jadi sekarang bagus, sudah banyak komunitas zero waste di mana-mana, komunitas minim sampah, komunitas yang lebih suka untuk memakai pakaian yang kalau bahasa anak-anak mudanya free love atau pakaian yang sudah tidak baru gitu ya. Terus banyak sekarang orang concern terhadap hal yang seperti ini, dan ini udah menunjukkan perubahan yang lumayan bagus ya. Ya, walaupun banyak juga yang latah-latah ikut-ikutan zero waste, tapi nggak apa-apa. Tapi nggak apa-apa, itu adalah latah positif kalau kita bilang. Iya, latah positif. Nggak apa-apa latah positif. Jadi ya kita berharap di kemudian hari kita lihat perubahan bagus untuk bumi. Apalagi anak-anak muda sekarang ya semua udah rata-rata melek teknologi. Terus sekarang kita misalnya contoh Mbak Audia sekarang wawancara saya udah tag aja saya sedang di jalan lagi masih tahu kemana arah jalan juga kita masih bisa komunikasi. Sekarang kan pasti Bantar Gebangnya ada sisi baik dan sisi buruknya juga kan Mbak. Coba dong Mbak Risa jelasin dulu nih sisi baik dari Bantar Gebang apa? Kalau sisi baik dari Bantar Gebang menerima keberadaan pembuangan sampah di sana. Itu sisi baiknya ya. Sisi buruknya ya aroma eksotik yang dihasilkan dari sampah, itu sisi buruknya ya. Terus di Bantar Gebang sisi buruknya kalau saya lihat kurangnya kesadaran dari mungkin kadang-kadang ini dilema kalau mau bilang kurang kesadaran. Jadi kadang-kadang orang kurang merasa pendidikan itu penting karena bagi mereka dia lihat ngapain gue sekolah tinggi-tinggi nanti juga ke sampah-sampah juga. Terus juga mungkin ini bukan sisi buruk dari Bantar Gebang juga, cuman memang kurangnya kesempatan mereka untuk bisa mendapatkan pendidikan yang tinggi, akhirnya membuat anak-anak ini merasa nggak percuma aja deh kita sekolah, kita juga nggak akan kemana-mana, nanti lulus SMP kita juga susah mau lanjut ke dapat sekolah bagus, harus bayar dan segala macamnya. Terus ya kalau menurut saya itu sisi buruknya gitu. Jadi kurangnya ketertarikan untuk dunia pendidikan karena aksesnya susah. Terus juga kesehatan juga begitu sama, apalagi yang sangat kasihan gitu ya ngomongnya, karena pemulung ini kan banyak mereka yang berasal dari luar Bantar Gebang, terus KTP-nya juga bukan KTP Bantar Gebang, sehingga mereka tidak tercatat di kota Bekasi, sehingga kalau misalnya bantuan COVID ini mereka nggak dapat ya? Iya, nggak dapat. Terus kalau misalnya ada memang segelintiran orang bilang itu perkara mudah Mbak Risa, suruh aja mereka tukar KTP ke Bantar Gebang. Untuk proses itu semua juga nggak gratis kan? Sekarang bahasa gratis, tapi untuk itu semua nggak gratis, nggak gampang. Terus bagi sebagian pemulung atau mayoritas pemulung bilang kita ini di Bantar Gebang hanya sementara Mbak, walaupun dia sampai 20 tahun, 25 tahun, bagi mereka itu cuma sementara. Terus saya bilang kenapa? Soalnya dia bilang kita ini nanti maunya kalau kita meninggal dunia kita dikubur di kampung. Kalau kita tukar KTP-nya kita KTP Bantar Gebang, kita tidak bisa dikubur di kampung kami. Terus jadi dilema juga kan. Terus saya bilang terus gak dapat bantuan dong jadinya. Ya begitu Kak, tapi ya gimana lagi? Katanya kan kita butuh tapi ya kita tidak memenuhi standar, katanya tidak tercatat. Akhirnya inilah yang membuat menggerakkan biji-biji untuk berusaha bagaimana caranya kita bisa membantu keluarga. Kita bilang tuh pahlawan sampah, keluarga pemulung di Bantar gini. Keluarga pahlawan sampah ini kita coba untuk bantu dengan menyediakan paket makanan. Jadi tiap minggu kita sibuk ngurusin
Corona Community Support di biji-biji dari pertengahan bulan Maret sampai minggu ini. Sampai barusan nih sebelum saya berangkat, kita juga sibuk dengan pembagian paket makanan untuk keluarga di Bandar Gebang. Oh, berarti emang pemulung yang nggak ada datanya di sana emang dibantu ya, disupport sama biji-biji ini? Ya, yang kita support semampu kita aja, karena kan kita tidak bisa mensupport sampai 6.000 keluarga. Paling ada berapa ratus keluarga yang kita bantu. Tapi kalau misalnya kita lagi dapat banyak bantuannya, kita bisa bagikan 600 keluarga. Tapi kalau yang kita pastikan setiap minggu itu ada 100 keluarga yang bisa kita bantu. Karena kemampuan biji-biji juga kecil ya. Jadi bergantung dari bagaimana Tuhan mengirimkan bala bantuan. Kalau bala bantuan yang datangnya banyak, jadi banyak juga keluarga yang bisa kita bantu. Iya. Terus gimana nih Mbak, kalau misalnya ada dari orang luar pengen ngebantu pemulung yang ada di Bantar Gebang ini, caranya? Kalau misalnya ada orang dari luar yang ingin bantu, cukup hubungi biji-biji, atau misalnya teman-teman yang sedang mendengar podcast ini bisa cari kita di Instagram, kita gampang dicari @PHEBGBJ, atau misalnya teman-teman cari di website kita juga ada www.bgbj.org. Jadi bisa hubungin ke kami jika ingin membantu. Sebanyak apapun bantuan teman-teman, kalau 5 atau 10 untuk 10 orang berapapun kita bisa. Berarti kalau misalnya ada orang yang mau bantu, tinggal buka Instagram sama di website ada ya biji-biji. Ya di website, atau bisa hubungi nomor saya 0812 820 4725, itu direct line ke saya sendiri, Rita Bonar. Jadi lebih mempermudah. Jadi bukan hanya perkara sekarang untuk corona ini aja. Setelah corona juga kalau kita sudah buka kembali sanggar kita, teman-teman bisa hubungin kami di biji-biji, bisa jadi relawan untuk ngajar juga. Iya. Tapi kalau komunitas biji-biji ini kan katanya kan kayak ngebangun sarana pendidikan itu kan Mbak. Nah itu khusus anak-anak aja atau emang ada yang remaja dan dewasanya? Kalau untuk pendidikan, untuk anak-anak dan remaja juga. Terus orang dewasa juga kita edukasi juga. Iya. Untuk bagaimana mereka dengan anak-anak. Kadang-kadang ada orang tua yang kewalahan untuk menghadapi anaknya pada zaman sekarang. Dan juga kita ajarkan juga untuk bagaimana orang tua juga menyadari sedikit banyaknya tentang literasi keuangan. Itu setiap hari apa Mbak? Setiap hari Minggu. Setiap hari Minggu ya? Iya. Materinya hanya tentang pengelolaan dan aware kayak gitu-gitu atau ada materi lain nih? Ada materi lain, kita punya bagaimana mengajarkan anak-anak ini tentang bahasa Inggris juga, terus baca tulis, ya, terus juga tentang bertani, urban farming juga, terus juga kita ajarkan mereka tentang hospitality, terus juga yang terpenting adalah ada kelas motivasi. Jadi anak-anak ini selalu kita ingatkan kembali, kalau lupa dengan tujuan hidupnya, nggak tahu mau apa dalam hidup, terus kita ingetin lagi. Jadi banyak hal. Terus kita juga punya upcycle workshop, kita juga produksi produk kayu di workshop kami. Jadi kayu-kayu yang dibuang orang ke sampah, bekas-bekas palet itu kita produksi jadi bahan kreativitas. Jadi bangku, jadi pajangan dan segala macam. Sayangnya sekarang lagi nggak di biji-biji, jadi nggak bisa liatin. Iya, tapi kalau itu hasil kreasinya dijual apa nggak Mbak? Dijual juga. Jadi itu untuk bantuin biaya operasionalnya biji-biji, walaupun nggak nutupin, tapi setidaknya kita bisa menghasilkan sesuatu, ya membantu proses di biji-biji. Karena juga kebutuhannya kadang-kadang di biji-biji kita tiba-tiba ada anak yang perlu dibantu untuk beli seragam, ada anak yang perlu dibantu untuk pergi ke rumah sakit, kadang-kadang sakit yang nggak ada berobat, terus kita dari biji-biji kita bawa, terus kadang-kadang ada tiba-tiba orang tua nggak punya
beras. Kalau kita punya kita bantu untuk itu. Jadi Iya. banyak hal, jadi kompleks. Jadi di biji-biji ini kita bilang kita punya mimpi yang besar, kita punya suatu keinginan pencapaian besar, tapi perlahan tapi kami percaya perlahan tapi pasti kita akan lakukan itu. Kita tetap semangat dan ya paling penting di tim kami adalah tidak putus asa. Jadi terus bergerak. Sekecil apapun itu, perubahan itu pasti akan ada. Jadi memang itu yang kami percaya. Nah, itu kalau mau beli ada di mana? Di website juga? Di website kita ada, cuman memang kita belum buat rapi untuk penjualan. Tapi sekarang kita sedang kembangkan untuk digital marketingnya biji-biji untuk di Instagram. Jadi ada @biji-biji-style. Jadi kita lagi coba dibantu dengan mahasiswa juga kemarin. Jadi dapat pelatihan bagaimana kita untuk memasarkan produk. Karena sekarang kita lihat pandemi ini memukul benar-benar ya di Bantar Gebang. Jadi pukulannya memang berat dan kita pikir memang kita perlu melakukan sesuatu bagaimana untuk ada income masuk supaya nanti ke depan juga kita bisa bantu lebih banyak orang. Terus juga di biji-biji sendiri kita ada anak remaja memang yang kita bekerja dengan kami. Ada 3 anak remaja yang wajib kita perhatikan karena mereka mengurusi segala macamnya dan kita nggak mau mereka di off cuman gara-gara COVID. Jadi ini tanggung jawab besar bagaimana mereka tetap masih bekerja, masih punya uang jajan, kalau bahasa kitanya punya uang jajan. Jadi kita nggak off mereka. Kalau mereka di off sekarang nanti mereka mau gimana ya kan? Jadi tetap mereka melakukan pekerjaan mengurusi biji-biji saat ini. Terus kita berharap COVID ini cepat berakhir, terus kita bisa lanjutin kegiatan kita. Dan juga ke depan biji-biji sedang fokus bagaimana untuk mempersiapkan rencana kita buka untuk fasilitas waste management. Jadi kita mau supaya lebih banyak lagi anak muda yang bisa bekerja dengan kita, berkreativitas bersama. Jadi itu yang mau kita lakukan ke depan. Jadi sekarang lagi siap-siap nih, bahasanya lagi siap-siap mempersiapkan itu semua. Itu yang mau masuk jadi kerja di biji-biji itu orang umum apa cuma orang di Bantar Gebang aja? Kita fokusnya anak Bantar Gebang aja, yang remaja-remaja yang memang sudah kita didik bertahun-tahun. Jadi kita mau supaya mereka bisa, kalau orang umum lebih ke arah yang untuk ekspornya. Jadi orang yang tenaga ahlinya memang dari luar Bantar Gebang misalnya dengan pendidikannya dan segala macam. Tapi kalau misalnya yang menjalankan di Bantar Gebang kayak workshop kita yang pegang anak Bantar Gebang sendiri, dia manajernya. Kepala sekolah untuk biji-biji juga anak Bantar Gebang juga. Terus untuk area hostel untuk ngurus logistik dan segala macamnya juga anak dari Bantar Gebang juga. Kita mau supaya dia ini belajar untuk melakukan pekerjaan seperti profesional. Walaupun sederhana, saya bilang sama adik-adik ini, nggak apa-apa, namanya juga belajar. Kalau salah juga nggak masalah. Namanya juga belajar, ya kan? Jadi perlahan tapi pasti kita mau mempersiapkan supaya biji-biji ini kedepannya bisa di-running oleh anak-anak ini. Pastinya trainingnya juga butuh keseriusan. Terus memang kita tidak boleh bilang oh ini kalian nggak becus nih segala macam, tapi kita harus selalu menyemangati mereka supaya kedepannya biji-biji ini generasinya jangan cuma resa bunat aja, ada orang lain yang akan urus. Gitu. Berarti emang pekerja utamanya tuh dari orang Bantar Gebang yang udah dididik sama Mbak Resa ya? Iya, pekerja utamanya. Kalau posisi saya kan sebagai kakaknya ya, maksudnya pendiri. Memang pendiri untuk biji-biji ini. Ada juga satu teman lagi sedang di Australia sekarang, dan memang kami bekerjanya itu di manajemen sampah, jadi konsultan untuk sampah. Nah, ke depan kita pikir bahwa kita mau melakukan hal yang lebih besar, ada kaitannya dengan sampah, terus tapi untuk pendidikannya tetap ada di situ di Bantar Gebang, biji-biji. Selain dari itu Mbak, pengaruh dari COVID-19 terhadap Bantar Gebang ini apa lagi sih Mbak? Kalau sekarang ini yang paling kelihatan itu
harga-harga barang itu jadi murah ya. Jadi harga barang jadi murah, orang-orang yang biasanya contoh pendapatan hariannya biasanya 100.000 atau 70.000, sekarang dapatnya kurang dari separohnya. Jadi itu saking parahnya. Terus sedangkan untuk biaya-biaya kan naik ya. Biaya-biaya di kayak untuk biaya makan aja sehari-hari naik. Contoh mungkin yang biasa beli telur 19.000 per kilo atau 20.000 per kilo, sekarang harga telur 26.000 per kilo. Udah kayak mama ya saya kalau menjaga harga. jadi maksudnya kelihatan kebutuhan makin naik, tapi pendapatan kecil. Ini yang sangat memukul. Kalau misalnya masalah penyakit di Bantar Gebang sendiri, alhamdulillahnya belum ada satupun orang yang terkena COVID di daerah Bantar Gebang Pembuangan Sampah. Ya, alhamdulillah saya bersyukur. Dan Bantar Gebang sendiri atau Bekasi sendiri dapat zona hijau kan, maksudnya aman. Jadi ini perkaranya untuk penyakitnya sekarang aman, alhamdulillah. Tapi untuk bertahan hidupnya, jadi orang lebih ngeri sekarang kelaparan daripada mati karena COVID. Corona. Maaf gitu ya, ini apa namanya konklusi saya ya, rangkumannya ya kan, karena saya lihat begitu. Dan ya sebelumnya memang sepi, terus tidak cukup membaik ya kan. Terus saya pikir memang sangat kasihan ya. Jadi kondisinya sekarang nggak tahu, ini kita hanya mampu berdoa mudah-mudahan new normal ini benar-benar bikin orang balik normal lagi. Amin. Terus Mbak, solusi yang udah dilakuin gimana? Kan tadi kan katanya kebutuhannya harganya naik, sedangkan pendapatannya turun kan. Terus solusi yang udah dilakuin apa? Kalau solusi dari biji-biji sendiri ya kita berusaha membantu keluarga ini untuk mensupport makanan. Jadi Corona Community Support itu sejak pertengahan Maret sudah kita jalankan. Kalau kita mau siap-siapin sekarang bikin proposal minta ke sana sini, nggak tahu deh kapan kita dapat. Jadi kalau dari biji-biji kita hanya gunakan pertemanan kami dengan teman-teman, kita hubungi teman-teman. Jadi kekuatannya hanya kekuatan kekeluargaan aja di biji-biji. Terus kadang-kadang ada orang lihat Instagramnya biji-biji posting, terus dia hubungin kita, terus dia bawa sembako ya kan ke biji-biji, terus kita bagikan. Walaupun sejujurnya kita di biji-biji sebagai keluarga besar atau tim biji-biji itu kita nggak suka bagiin sembako sebenarnya sebelum COVID ya, karena selalu rusuh, dimanapun orang bagiin sembako rusuh. Terus ini bukan sesuatu yang bagi kami bukan sesuatu yang fun untuk dilakukan. Kita selalu hindari. Dari tahun 2004 saya selalu bilang kalau orang mau bagi sembako, enggak kita males urusin karena nanti rame. Kadang orang yang mampu pun ikut-ikutan. Yang misalnya orang mampu dalam artian dia punya segala macamnya, ya cukup lah bisa beli, tapi ikut-ikutan. Jadi kita nggak begitu senang. Tapi sejak COVID ini kita pikir inilah yang dibutuhkan keluarga di Bantar Gebang saat ini. Baiklah, walaupun stresnya juga tinggi ya untuk biji-biji. Kadang-kadang kan kalau misalnya orang mau bantu, ada yang dia nggak suka cara berpakaian orang, misalnya dia pikir itu terlalu mewah, atau dia lihat orang pakai baju tuh bagus. Saya bilang di Bantar Gebang itu orang bisa dapat baju Marks Spencer atau brand-brand mahal itu dari sampah, dari pemungutan sampah. Jadi kalau mau ngelarang orang, jadi bukan di artian mereka tinggal di Bantar Gebang mereka nggak melek sama fashion. Mereka juga ngerti, pergi ke pasar malam 15.000 ada baju kelihatan bagus dia beli ya kan. Bukan berarti mereka tinggal di Bantar Gebang terus bajunya kayak baju-baju orang-orang yang compang-camping yang menyedihkan, enggak. Jadi tapi kan namanya orang nyumbang kan beda-beda ininya ya. Terus saya bilang juga kadang-kadang agak susah juga, namanya orang mau ngasih, terus kadang-kadang banyak juga harus begini harus begitu. Iya, oke. Iya, makasih ya Mbak Resa buat sama-sama Mbak Odia. Sampai ngerepotin lagi di mobil. Kalau kurang nanti tanya lagi aja ya. Oke.
Ya Mbak, sukses terus ya buat komunitas biji-bijinya. Dadah. Ya, makasih juga yang buat nonton sampai sekarang. Semoga kalian makin sadar ya tentang lingkungan.